Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Indrawan dengan NIM 1523424087 dari Prodi Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim. Yang terhormat selaku dosen pengampu mata kuliah Bapak Dr. Habibin MPD memperkenalkan, nama saya Mario Indriawan dengan NIM 15234240 yang akan memaparkan poster berjudul Membangun Generasi Maritim sebagai Generasi Emas Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi maritim yang besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Rendahnya kesadaran maritim dan kurangnya SDM yang kompeten menjadi tantangan utama. Melalui pendidikan maritim, literasi, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat nelayan. Proyek ini bertujuan membentuk generasi maritim yang siap berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia sebagai proses maritim dunia dan menyongsong generasi emas 2045. Yang pertama-tama itu, apa sih pendidikan maritim? Pendidikan maritim adalah proses pembelajaran yang menanamkan wawasan pendidikan tentang laut, pesisir, dan seluruh aspek kehidupan kelautan baik dari sisi ekologi, ekonomi, maupun sosial. Pendidikan ini bertujuan mencetak generasi maritim yang memahami, mencintai, dan mampu mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. Lalu, apa sih itu? Mengapa penting? Sebagai negara kepulauan, budaya maritim seharusnya menjadi identitas utama bangsa Indonesia. Namun, kenyataan kesadaran masyarakat terhadap potensi laut masih rendah. Di sinilah pendidikan memegang peran strategis, khususnya dalam membangun literasi lingkungan maritim, menanamkan nilai pelestarian habitat laut, serta menguatkan peran masyarakat nelayan sebagai penjaga kedaulatan dan kemandirian ekonomi pesisir. Bagaimana sih caranya diterapkan pendidikan maritim di Indonesia? Dengan cara yang pertama itu, integrasi dalam kurikulum sekolah seperti membangun wawasan pendidikan kelautan di semua jenjang pendidikan, memasukkan materi tentang habitat laut, keberagaman hayati laut, dan budaya bahari dalam pelajaran IPS, IPA, dan geografi. Lalu yang kedua, penguatan SMK dan pendidikan tinggi maritim itu seperti menyediakan jalur khusus bagi siswa yang ingin menjadi bagian dari generasi maritim, seperti pelaut, teknisi, kapal, manajemen pelabuhan, maupun ahli kelautan. Pengguna kerja sama antara sekolah vokasi dan industri perkapalan serta perikanan. Lalu yang ketiga itu pendidikan komunitas dan masyarakat nelayan. Itu seperti program edukasi berbasis desa pesisir yang menyasar masyarakat nelayan agar lebih melekat teknologi, ekologi, dan manajemen hasil laut. Pelatihan tentang blue e-commerce, konservasi terumbu karang, dan usaha wisata bahari berbasis komunitas. Lalu yang keempat itu kampanye budaya maritim dan literasi lingkungan. Itu seperti mendadak lomba, festival, dan kampanye media sosial untuk menumbuhkan kebanggaan akan jadi diri maritim, mendorong gerakan sekolah pantai, adopsi mangrove, dan pelatihan literasi laut bagi guru dan siswa. Lalu saya akan lanjut dengan kesimpulannya. Pembagian generasi maritim merupakan langkah strategis dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang maju, berdaulat, dan berkelanjutan melalui penguatan pendidikan maritim, peningkatan literasi lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat pesisir. Indonesia dapat mencetak generasi yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga laut sebagai sumber kehidupan dan masa depan bangsa. Dengan membangun budaya maritim yang kuat, Indonesia akan siap menyongsong visi generasi emas 2045 sebagai bangsa pelaut yang berdaya saing global.
Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.